apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Khusus. Dan hari ini kita akan mengangkat topik seputar peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam menyelamatkan investasi perkebunan negara di PTPN 3. Seperti apa obrolan kita untuk hari ini bersama saya Dira Nasution, inilah program Dialog Khusus. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Dialog Khusus. Dan seperti yang saya utarakan tadi, saya ulang kembali, hari ini kita mengangkat topik seputar peran Kejaksaan Tinggi Sumut dalam menyelamatkan investasi perkebunan negara di PTPN 3. Dan tentunya nanti kami juga akan membuka line interaktif telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan bertanya seputar tema yang kita angkat untuk hari ini. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu, karena sudah ada narasumber saya sudah hari di studio untuk saat ini, yaitu tepat di sebelah kiri saya ada Bapak Dr. Christian Orchard Pranginangin, SHMKN, sebagai Kepala Bagian Umum PTPN 3. Selamat pagi, Pak Kris. Selamat pagi, Pak Dira. Sehat ya Pak ya? Selalu sehat. Selalu sehat. Iya, baik. Dan tentunya juga ada Bapak Dr. Prima Idwan Mariza, SHM Hum, sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati. Selamat pagi, Pak Prima. Selamat pagi, Mbak Dira. Selamat pagi pemirsa iNews. Senang saya bisa tampil pada acara pagi hari ini. Oke, baik. Nah, ini kedua narasumber sudah hadir di sini dan kita juga akan mengangkat tema ini seputar peran Kejaksaan Tinggi Sumut ya Pak ya untuk menyelamatkan investasi perkebunan negara di PTPN 3. Saya mungkin berangkat dulu dari Pak Prima dulu. Saya mungkin ini saya juga ada beberapa membaca juga ya mengenai ini juga. Ini saya tergiur dengan ada Adiaksa Estate. Kita pengen tahu juga ini sebenarnya apa Adiaksa Estate ini? Silahkan Pak Prima mungkin. Terima kasih Mbak Dira. Jadi awal dari adanya pemikiran pembentukan Adiaksa Estate itu pada saat sekitar bulan Maret saya dilantik di sini, saya sudah ada di dalam benak saya ini bahwa Sumatera Utara ini terdiri dari banyak sekali perkebunan. Sejak saya sekolah SD ada di benak saya. Nampaknya seperti gayung bersambut dengan Pak Kajati, Pak Wismantanu, yang ingin juga bagaimana membawa peran, terutama bidang datun terhadap perkebunan di Sumatera Utara. Jadi beliau waktu itu menggagas, Pak Asdatun, ini kita ada PTPN, di sini ada PTPN 2, 3, 4, bagaimana membawa peran yang maksimal. Setelah itu kita membuat MOU ya Pak Christian dengan PTPN 3 sekitar awal Mei, tanggal 4 Mei MOU untuk kita membantu bukan hanya PTPN 3 dengan PTPN 2 dan 4 juga. Setelah itu kita lebih fokus lagi, kita cari tempat di mana akhirnya disepakati kita buat Adiaksa Estate itu di kantor PTPN 3 di Jalan C Batanghari ya. Pak Kajati memilih, beliau langsung memilih personil-personil yang ditempatkan. Dan di situ banyak senior-senior yang sudah tidak menjabat secara struktural, tapi punya kaya pengalaman. Koordinatornya itu kita tunjuk jaksa senior yang pernah jadi Kasubdit di Gedung Bundar, pernah anak buah langsung juga Pak Kajati, pernah jadi Kajari, asisten, dan lain sebagainya. Sekretarisnya juga begitu, mantan Satgas di Gedung Bundar. Dan jaksa-jaksa pengacara negara pilihan. Akhirnya beliau mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk tim. Sekitar 20 orang, 10 orang itu jaksa pengacara negara dan dimixkan dengan jaksa-jaksa yang ada, jaksa-jaksa senior di intelijen dan Pitsus. Sekitar pertengahan kalau saya nggak salah tanggal 14 itu surat perintah Pak Kajati. Langsung saya tindak lanjuti dengan membuat SOP. SOP bagaimana kinerja, bagaimana aturan-aturan main yang ada di Adiaksa Estate untuk mendukung ke kita, Kejaksaan Tinggi, khususnya bidang datun. Jadi ada mekanismenya sehingga teman-teman paham apa yang akan mereka kerjakan. Jadi apa yang menjadi pemikiran saya adalah bagaimana
Kejaksaan Tinggi khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara betul-betul dirasakan keberadaannya, betul-betul dirasakan manfaatnya bukan hanya oleh teman-teman PTPN tapi untuk masyarakat. Ini juga sejalan dengan harapan Bapak Jaksa Agung untuk memberantas mafia tanah. Itulah yang melatar belakanginya, Mbak Dira. Oke. Mungkin saya ke Pak Kris juga. Ini bagaimana menurut Pak Kris sendiri mengenai keberadaan dan peran serta juga tentunya adanya Adiaksa Estate ini ya? Iya. Iya, silakan. Terima kasih Mbak Dila, selamat pagi para pemirsa iNews dimanapun berada. Ya benar disampaikan Pak Prima bahwa inisiasi sebenarnya Adiaksa Estate ini adalah Pak Kejati Sumatera Utara, Pak Kejati, Pak IBN Wiswantanu, yang benar bulan Maret langsung mengunjungi PTPN gitu dengan tujuan sebenarnya untuk melakukan pendampingan terhadap investasi perkebunan. Kenapa? Saya kemarin tuh coba tangkap poin yang disampaikan Pak Kajati ke direksinya PTPN 3 bahwa sebenarnya BUMN perkebunan ini punya karakteristik yang berbeda. Dia itu punya nilai khas di Sumatera Utara dan juga memiliki karyawan yang terbesar, luasannya tersebar. Jadi ada 2 poin tuh, karyawannya terbesar, luasannya tersebar. Oke. Itu menjadi poin yang harus menjadi perhatian buat kejaksaan. Nah itu fungsi yang disampaikan oleh Pak Kejati, Pak IBN Wiswantanu kepada direksi kita pada saat itu bahwa jaksa ini bisa hadir untuk melakukan pengawalan terhadap investasi perkebunan. Kita tahu sendiri di tengah pandemi ini kan sektor bisnis yang masih terus bertahan sustain itu adalah sektor perkebunan. Sehingga investasi negara di perkebunan ini bisa dipertahankan, bisa dikawal oleh instrumen yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, yaitu instrumen perdata dan tata usaha negara. Saya rasa itu. Oke. Dan selama ini belum pernah ada? Selama ini ini sudah berlangsung, hanya saja saya rasa ini seperti apa ya Pak Prima, ini seperti masterpiece-nya. Selama ini kan kita datang ke kantor kejaksaan untuk meminta legal opinion atau legal assistant. Ini jaksanya hadir langsung ke PTP, artinya dia melayani PTPN dan masyarakat gitu di PTPN. Jadi tidak ada batas waktu, tidak ada batas jarak kayak gitu kan. Dan ini sebenarnya yang dimaui oleh Pak Jaksa Agung. Saya lihat visi misinya Pak Jaksa Agung ya Pak Prima ya, itu memberdayakan jaksa pengacara negara. Nah kita ini kan perusahaan negara ini Mbak Dira. Iya. Kita perlu dikawal dalam rangka GCG. Sehingga pimpinan kita, direksi, komisaris, dan seluruh instannya PTPN 3 dalam melakukan aksi korporasi itu merasa aman dan nyaman untuk memberikan kontribusi buat negara. Jadi bukan hanya tujuannya untuk memberikan keuntungan, tapi kalau dari amanat konstitusi adalah sebesar-besarnya kita ini berarti buat masyarakat gitu loh, Mbak Dira. Oke. Siap. Nah, kalau dari Pak Prima sendiri mungkin dari kejaksaan ya, kira-kira apa harapan yang positifnya ke depannya tentunya dengan adanya kerjasama ini? Seperti apa kira-kira? Ya, kami, Pak Kajati dan saya merancang itu bukan untuk seperti kayak euforia sesaat gitu loh. Kami merancang untuk jangka panjang. Makanya kami buat SOP, kami membuat sistem. Jadi seandainya pun nanti Pak Kajati kami pindah, saya pindah, ini harus terus berjalan. Logikanya begini. Perkebunan yang ada di Sumatera Utara ini banyak sekali masalahnya, tapi kalau kita klaster-klasterkan itu nggak jauh dari penguasaan oleh orang yang tidak berhak atau oleh mantan-mantan pegawai yang sudah tidak boleh lagi sebetulnya tinggal di situ. Nah itu kita petakan bagaimana pelan-pelan, jadi nggak mungkin juga kita sekaligus bergerak, nanti kewalahan juga tim itu. Jadi kami minta baik ke PTPN 3 ini dan PTPN 2 dan 1, tolong dipetakan mana yang menjadi skala prioritas, mana yang bisa kelihatan dalam waktu yang tidak lama hasilnya. Nah itu kami sama-sama diskusikan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Christian tadi, kami ada di situ setiap hari. Ada yang piket dari pagi sampai sore. Itu langsung di bawah kendali kami, siapa, apa yang dikerjakan, bagaimana dikerjakan, dan secara pribadi dan secara kelembagaan kami juga berterima kasih ke PTPN 3 khususnya yang sudah menyediakan tempat. Di situ ada untuk ruang diskusi, ada hallnya segala, dan kita nyaman sekali di situ. Jadi
logikanya waktu itu Pak Kajati dan saya bagaimana memindahkan, ini kan sempit-sempitan ini kalau jasa-jasa senior di kantor kami kan tidak terlalu begitu besar. Di situ tempatnya lapang, nyaman dan lain sebagainya. Mereka bisa bekerja setiap hari. Apa yang menjadi permasalahan kita tampung, kita diskusikan bersama-sama. Boleh dibilang kayak kantor kedua. Nah, itu dia Pak, yang pertanyaan saya. Jadi maksudnya pegawai-pegawai kejaksaan itu berada di PTPN 3. Begitu. Dan ini juga harapannya bukan sesaat nanti, seterusnya. Jadi kayak roda berjalan. Problem-problemnya itu kan ada terus. Kita ingin memperkuat, kita ingin adanya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di PTPN, khususnya PTPN 3, untuk jangka panjang kita kawal terus. Aset-aset ini kan aset milik negara. Bagaimana nanti aset milik negara ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Dan bisa juga menjadi role model bagi kejaksaan-kejaksaan tinggi yang lain. Oke. Apa sih yang bisa diperbuat? Oke, sebentar kita tahan dulu Pak, kita lanjutkan nanti kembali. Dan kita harus break dulu untuk Anda juga pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus saat lagi. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Dialog Khusus. Dan sekali lagi mungkin untuk Anda yang baru saja bergabung, belum ketinggalan karena kita juga masih di segmen 2 untuk hari ini. Dan untuk hari ini kita mengangkat topik seputar peran Kejaksaan Tinggi Sumut dalam menyelamatkan investasi perkebunan negara di PTPN 3. Untuk Anda juga yang mungkin ingin bergabung bersama kami bisa di 081 186 71660 atau Anda bisa melihat di layar televisi Anda. Saya masih dengan Pak Kris dari PTPN 3 dan juga Pak Prima dari Kejaksaan juga. Nah, tadi kita juga sudah ngobrol mengenai seperti apa mungkin Adiaksa Ekster ini berdirinya seperti apa dan bagaimana bisa terbentuk, mungkin begitu ya. Nah, kita masuk mungkin di segmen kedua ini untuk hal-hal yang pasti sudah ada poin-poin yang sudah dibidik nih untuk dikerjakan ya, begitu ya. Mungkin Pak Kris ini lebih cocok untuk menjawab. Ini seperti apa kira-kira? Jadi terima kasih Mbak Dira. Ini real. Saya lihat kalau kita lihat pada saat bulan 3 itu diinisiasi oleh Pak Kajati, Pak Iben Wiswantanu datang langsung ke lokasi bertemu dengan direksi kita pada saat itu Pak Suhendrik atas perintahnya Pak Abdul Ghani dan Pak Segar Budiarjo dari holding. Ini melihat spot-spotnya langsung. Kenapa? Karena tempat kan juga mempengaruhi nanti kinerja dari teman-teman kejaksaan kan gitu dia. Nah, pada saat ditandatanganinya MOU di tanggal 4 bulan 5, itu nomornya BUMU nomor _MOU 1, 4 Mei 2021, MOU itu ditandatangani. Di tanggal 10 Mei itu keluar nomor sprint 11 L2-5 2021 Pak Kajati. Oke, sebentar kita tahan dulu karena silakan, sudah ada penelpon yang masuk, belum ada. Oke, baik, sekali lagi di 081 186 71660 untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung dan ngobrol langsung dengan narasumber saya yang sudah hadir di studio untuk saat ini. Ya, silakan. Jadi dalam waktu tanggal 4 ke tanggal 10 kita bisa pastikan itu belum sampai 7 hari. Iya, benar. Dipotong dengan hari Sabtu, hari Minggu. Iya. Artinya sebelumnya memang ini masterpiece dari Pak Iben Wiswantanu, Pak Kajati untuk menciptakan peran jaksa hadir untuk menyelamatkan investasi, khususnya di perkebunan. Ini kan harus kita sambut dengan baik. Jadi kan apa artinya, nilai positifnya adalah investasi perkebunan ini dikawal langsung. Nah, perkebunan kan selama ini terkenal nih tertutup, ya kan gitu kan. Nah, kita sepertinya tidak memberikan informasi apapun, ada tanggapan yang kurang-kurang baik lah. Nah, hari ini kita akan sampaikan bahwa kita butuh pengawalan sehingga GCG-nya di perkebunan, khususnya di PTPN 3 Persero dan seluruh anak perusahaannya 4 dan 2, di khusus ada Sumatera Utara ini terlindungi, ya kan, terkawal dengan baik oleh tim dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, khususnya di bidang perdata dan tata usaha negara dalam rangka penyelamatan aset negara. Demikian, Oke, Mbak. baik, sudah ada penelpon kembali. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Silakan, dari siapa dan di mana, Pak? Izin Bu, saya mantan Babinsa ini, mantan Babinsa. Oke. Karena ini adalah PTPN, saya tidak melihat PTPN yang 3. Kenapa di wilayah
teritorial saya dulu itu PTPN 2, banyak sekali tanah disalahartikan oleh masyarakat dan pejabat. Misalnya seperti apa, Pak? Itu yang ada di El Petia, Bu. Nah, itu ku tengok orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menguasai kebun PTPN 2, kenapa negara diam aja? Oke. Karena itu saya sebagai Bantan Babinsa tahu betul, Bu, kronologis PTPN itu mana yang harus hak dan mana yang tidak hak. Ya, Bapak sebelumnya namanya siapa nih, Pak? Dan di daerah mana, Pak? Saya di El Petia, Bu. Saya di El Petia. Namanya siapa, Pak? Pak Sugiarto, mantan Pak Babinsa. Sugiarto. Ya, hal yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber hari ini apa, Pak, kira-kira? Jadi tolong ini, nah gini, Bu, mohon izin. Ini ditindaklanjuti lah. Jangan kita berkoar-koar pejabat. Ternyata yang menguasai tanah ini seluruhnya mata sipit. Apa negara ini mau dijual ke mata sipit? Rakyat kita untuk menggarap aja sudah diutak-atik oleh pejabat juga. Ini aja, Bu. Mohon ini diluruskan. Oke. Jangan ada kita menyalahkan si A dan si B. Oke. Baik, terima kasih Pak Sugiarto. Saya sudah bisa menangkap apa yang Anda sampaikan dan kedua narasumber saya juga sudah bisa ya, Pak ya. Terima kasih Pak Sugiarto yang ada di Medan Helvetia. Ini mungkin langsung saja direspon oleh siapa, Pak Prima atau Pak Kris? Silahkan Pak Prima terlebih dahulu. Terima kasih Pak Sugianto. Saya sangat mengapresiasi pertanyaan Bapak. Ini kalau tidak salah Helvetia ini di PTPN 2 ya. Memang ada beberapa kalau dari PTPN 2 itu yang banyak kita selamatkan. Kalau dari data kami kebetulan saya sudah petakan dari 8 surat masuk itu 1 dari PTPN 2 tapi ada beberapa 6 dari PTPN 3. Memang PTPN 3 yang paling banyak make kita dan 1 dari PTPN 4. Kalau dari PTPN 2 yang sudah masuk itu permasalahan areal HGU PTPN 2 Kebun Patumbak sertifikat 114 Patumbak peta lampiran hanya dapat dikuasai sebagian kecil, sedangkan selebihnya dikuasai oleh pihak ketiga. Mendirikan bangunan permanen, diantaranya dapat bangunan sekolah, pesantren, rumah ibadah, dan pabrik. Permasalahan kedua yang dilaporkan kepada kami dari PTPN 2 yaitu kebun bulu Cina seluas 382 hektar dikuasai oleh kelompok tani perorangan sejak tahun 1999. Ditanami tanaman kelapa sawit, palawija, dan dalam waktu tidak terlalu lama akan dilakukan pembersihan areal garapan. Yang ketiga, penerbitan sertifikat 171 Simalingkar A seluas 854,26 hektar. Areal tersebut dahulunya dikenal dengan kebun berkala yang berasal dari konversi Belanda sesuai dengan areal statement 2001 luasnya 1538. Areal tersebut dikeluarkan untuk kepentingan USU seluas 2994. Jadi ada dikeluarkan. Permasalahan berikutnya Surya Mas Deli Kencana untuk dimasukkan dalam daftar nominatif calon penerima areal ex HGU PTPN 2 putusan nomor 156. Jadi tindak lanjut yang sudah kami lakukan terhadap 4 permasalahan mungkin yang kalau yang ada di kami nanti bisa juga kalau Helvetia itu kalau diajukan pasti akan kami tindak lanjuti. Permasalahan pertama HGU PTPN 2 Kebun Patumbak dilakukan pertelaan analisis subtim Adiasa Estate. Kesimpulannya diproses lebih lanjut melalui kewenangan bidang datun. Telah diserahkan kepada Asdatun setelah dilakukan ekspos bersama di ruang Asdatun. Disepakati ditentukan untuk dilakukan pendampingan melalui surat kuasa khusus bidang datun agar dilakukan inventarisasi data-data penggarap oleh pihak kedua. Namun setelah dilakukan 2 kali pertemuan dengan pihak PTPN 2 dengan melibatkan 5 kepala desa yaitu di Kecamatan Patumbak, data inventarisasi tidak diserahkan oleh pihak PTPN 2 kepada tim Adiasa Estate.
sehingga tidak dipenuhi syarat untuk diproses bidang datun. Selanjutnya, petunjuk pimpinan Kajati Sumut agar permasalahan tersebut diserahkan ke bidang intelijen. Kan saya tadi bilang ada bidang intelijen dan bidang pitsus. Jadi kita tetap memprioritaskan penegakan hukum itu ya ultimum remedium. Jadi pakai non litigasi lah. Kalau sudah tidak ada upaya baru litigasi. Jadi kita tetap mengedepankan penegakan hukum itu non litigasi terlebih dahulu. Jadi pakai bidang datun. Kalau misalnya ada kendala kita biasa serahkan ke Intel dan Pitsus. Oke, sebentar Pak, sudah ada Iya. penelpon yang masuk kembali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, terputus. Ya, bisa dilanjutkan kembali. Silakan, Hal Pak. menarik ini ada yang nomor 2 ini saya lihat. Permasalahan di areal HGU Kebun Bulu Cina dilakukan telahan subtim Adiasa Estate. Kesimpulan diproses lebih lanjut melalui kemenangan bidang datun telah diserahkan kepada Asdatun, dilakukan ekspos, disepakati kegiatan dilakukan berupa pemberian bantuan hukum melalui SKK Jaksa Pengacara Negara. Setelah dilaksanakan SKK tertanggal 6 Juli 2021 telah berhasil. Nah ini kita laporkan ke Kejaksaan Agung. Ini yang prestasi di 2021 diselamatkan aset negara Kebun Bulu Cina seluas 131,854 meter persegi dengan nilai aset itu sebesar 28.570.800 rupiah untuk mengeluarkan para penggarap dari lahan kebun bulu Cina yang tidak mau menerima uang taliasi perlu dilakukan upaya paksa dengan bantuan pengamanan Polda. Jadi inilah upaya-upaya yang maksimal yang kami lakukan karena memang sebetulnya seperti yang saya kemukakan sebelumnya, kita petakan itu ada penggarap nggak tahu datang dari mana, tahu-tahu dia menggarap. Nah, mungkin PTPN baik PTPN 2, 3, 4 itu juga nggak memonitor. Oke. Berkelanjutan terus. Iya, sebentar. Halo, selamat pagi. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Bapak silakan, dari siapa dan di mana, Pak? Dari Hendrik, Tebing Tinggi. Iya, Bapak Hendrik di Tebing Tinggi. Silakan Pak Hendrik untuk pertanyaannya langsung. Mau tanya nih, saya tertarik dengan topik ini nih. Mau tanya, apakah Adiaksa Estate ini hanya berlaku bagi perkebunan BUMN saja? Satu lagi, apakah Adiaksa Estate ini bisa menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang kerap dihadapi perkebunan milik negara? Biasanya kan itu sengketa dengan warga, baik itu HGU atau semacamnya lah. Itu aja mungkin, Mbak, pertanyaannya. Oke, terima kasih Bapak Hendrik yang ada di Tebing Tinggi ya Pak. Ya, nanti kita akan mencoba menjawabnya dengan narasumber saya untuk hari ini. Dan untuk Anda juga pemirsa jangan kemana-mana, nanti Anda juga masih bisa berinteraktif langsung bersama kami di sini. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Dialog Khusus, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menghubungi kami di sini dan mencoba untuk ikut berdiskusi sih sebenarnya ya Pak ya. Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Hendrik yang ada di Tebing Tinggi tadi ya, dia menanyakan seputar kalau misalnya Adiaksa Estate ini hanya berlaku di PTPN 3 saja atau ini malah bisa berlaku di perusahaan-perusahaan yang lain. Ini seperti apa kira-kira? Silakan. Terima kasih Pak Hendrik. Jadi konsep Pak Kajati waktu itu, anggaplah kapal besarnya itu Kejaksaan Tinggi, Datun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kapal-kapal kecilnya atau cabang-cabangnya kita sementara kita buat di Adiaksa Estate dan Adiaksa Corner. Adiaksa Corner itu hampir sama filosofinya, save aset juga, penyelamatan aset-aset yang ada di Pemprov Sumatera Utara secara keseluruhan. Adiaksa Estate ini, pertanyaan Pak Hendrik itu juga kita ingin seluruh Sumatera Utara. Jadi bukan hanya klaim misalnya PTPN 2, 3, 4 saja. Kan ada juga PT Perkebunan milik Pemda misalnya. Ada perkebunan. Jadi semua, kalaupun misalnya ada, ini kan karena kita jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara ya untuk kepentingan negara. Iya. Diadakan untuk kepentingan negara. Kalaupun ada perkebunan swasta, kita ada namanya pelayanan hukum kepada masyarakat.
Jadi bisa kita berkoordinasi, kita sama-sama berkonsultasi, kita memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat. Itu ada di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jadi memang filosofinya kita kapal besar ini nanti dari PT dari Adiaksa Estate ditelaah oleh tim, masuk kan tadi saya bilang masuk di Kejaksaan Tinggi. Nanti kita bentuk untuk yang lebih serius lagi tapi tetap mengedepankan non litigasi dulu. Kita sosialisasi, kita panggil baik-baik. Bapak di situ udah berapa lama? Bapak di situ apa alas haknya Bapak? Oh nggak ada, ini punya PTPN Bapak. Mohon dengan segala hormat tinggalin itu. Ini nanti daripada nanti timbul permasalahan hukum. Jadi tetap kita persuasif. Kita sosialisasi, ada di PTPN 3 tuh banyak kan yang ada 6 apa 7 ya. Ada termasuk Bandar Betsi yang saya ingat, saya terjun langsung, dikuasai mulai ya. Nah, kita pasang plang baik-baik. Ini punya PTPN 3, tolong jangan diganggu. Kita yang mendampinginya. Jadi dan kita Pak Kajati dan saya selalu memohon, meminta dan memerintahkan mungkin kepada kejari-kejari di seluruh Sumatera Utara ini untuk buat hal yang sama. Jadi kan misalnya kalau di PTPN 3 punya yang jauh misalnya di mana, paling jauh di mana kebunnya punya? Di Bagan Batu, di perbatasan dengan Riau. Perbatasan dengan Riau. Nggak perlu orang jasa-jasa pengacara negara datang ke sana sekian jauh. Kita bisa memberdayakan pengacara negara yang ada di kejari yang paling dekat. Jadi bagaimana kita kerja ini nggak perlu kerja keras kalau menurut saya, kerja cerdas aja. Kita kan ada sarana, nanti bisa dimixkan, misalnya di tempat yang beliau sebut paling jauh itu ada permasalahan hukum, kita buat tim bersama antara Kejati dan Kejari yang ada setempat. Mereka lah yang nanti turun nanti ke masyarakat dan lain sebagainya, berkoordinasi dengan kami. Kita bisa memanfaatkan Zoom meeting dan lain sebagainya. Dan memang harapan Pak Kajati adalah semua Kejari itu ada seperti kayak corner-corner itu. Adiaksa Estate ini kan kayak cornernya di luar kejaksaan. Yang kalau yang Adiaksa Corner itu malah di kantor Pemprov itu disiapkan tempat, udah banyak juga menghasilkan produk. Kalau ini baru 6 bulan aja sudah 8 produk yang kita hasilkan. Yang paling banyak memang tempat beliau ada 6 gitu loh. Dan lebih intens kalau Adiaksa Estate itu lebih banyak, apa mungkin karena kantornya di PTPN 3 dan ini kan juga topiknya lebih tertuju kepada PTPN 3. Jadi suatu kebahagiaan bagi pengacara negara bisa membawa manfaat bagi orang banyak. Jadi Pak Kajati nggak ingin ngelihat JPN ini hanya datang, duduk gitu kan, udah tinggal tunggu habis masa pensiun. Bagaimana nih Pak Asdatun? Terobosan apa yang kita buat? Ya itu yang ide Bapak itu sangat luar biasa. Nanti saya yang betul-betul bagaimana memanage secara benar, menjaga integritas. Jangan ini boleh dibilang etalase kita. Kan etalase di luar kantor, yang dilihat secara langsung oleh masyarakat. Iya, selain mungkin dari pegawai kejaksaan sendiri juga dan tentunya PTPN juga, kira-kira siapa saja yang dilibatkan di dalam penyelamatan inilah, begitu ya? Silakan, siapa saja Pak. Ya, jadi mohon maaf nih. Iya, silakan. Mbak Dira ya. Jadi Adiaksa Estate ini sebenarnya amanah dari MOU. Jadi di pasal 4 itu Adiaksa Estate itulah produknya. Adiaksa Estate ini yang seperti kata Pak Prima tadi itu kapal tankernya tuh. Kapal besarnya nanti di kejari-kejari ya Pak ya, waktu itu akan buat Adiaksa Corner. Tapi intinya adalah MOU yang di atas. Jadi di MOU itu Mbak Dira, di MOU yang ditandatangani tanggal 4 Mei itu di pasal 2-nya dikatakan tim Kejati dibantu oleh semua tim Kajari dan Kacap Jari. Jadi MOU-nya cukup satu di Pak Kajati ya, di Pak Kajati dan direksi PTPN 3 dalam hal itu Pak Seger. Nah, Kejaksaan Negeri nantinya akan berkoordinasi dengan Pak Kajati, UP-nya Pak Asdatun untuk membentuk itu corner-cornernya itu. Jadi komandonya tetap dari Pak Kajati, dalam hal ini PIC-nya mungkin Pak Asdatun ya Pak ya. Nanti jadi tidak dibutuhkan MOU lagi di Kajari-Kajari dan di Kacap Jari. Tidak dibutuhkan lagi MOU, yang ada hanya pembentukan corner yang berkoordinasi dengan Pak Kajati, mungkin CQ-nya Pak Asdatun. Mungkin Pak Dira sama Mbak Dira saya bisa jawab dengan Pak Sugiarto ya. Silakan. Pak Sugiarto dengan Pak Henry tadi ya, Pak Henry ya. Jadi tapi sebentar Pak, ternyata sudah dapat telepon kembali yang masuk. Halo, selamat pagi.
Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Silakan, dari siapa dan di mana Pak? Iya, saya dengan Putra dari Percut Setuan. Iya, silakan Pak Putra di Percut Setuan. Iya, kita mau bertanya Bu tentang penggarap lah, khususnya yang di lokasi-lokasi tempat kita. Nah, penggarap ini sebenarnya kita menjadi satu dilema bagi kita dan di lapangan gitu. Nah, jadi kita itu salah satunya contoh macam saya lah gitu. Saya itu kemarin ada beli tanah sama penggarap-penggarap kan gitu. Jadi sudah kita beli ada desas-desus orang PTP gitu mau ambil alih gitu. Jadi macam mana lah kami dalam memperjuangkan lahan ini yang sudah kita duduki sudah lama, hampir 20 tahun kita di sini. Jadi kok ada desas-desus mau digusur mau bagaimana perlindungan untuk kami sebagai yang beli lahan di penggarap-penggarap ini. Itu pertanyaan kita poinnya. Sedangkan kalau kita baca di beberapa perundang-undangan, undang-undang penggarap ini kan juga ada. Bagaimana peraturan BP nomor 24 tahun 1997 itu, bahkan tanah garapan itu saja sendiri bisa didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat. Mohon keterangan atau kejelasan dari Kejati dalam hal ini untuk supaya kami khususnya dan rekan-rekan yang lainnya bisa tenang di lahan-lahan yang sudah kami beli gitu. Tidak ada desas-desus akan diambil alih atau apalagi khususnya kepada pengembang. Banyak kita lihat khususnya di Sumatera Utara ini, katanya punya PTP, walhasil sudah dijual sama pengembang. Nah, ini bagaimana cara kami untuk bisa juga kepada pengembang itu yang sudah bisa didaftarkan untuk ke Badan Pertanahan Nasional atau SAN. Oke, baik. Terima kasih Pak Putra. Kita mungkin akan menjawabnya langsung atau mungkin tadi Pak Hendrik dan Pak Sugiarto dulu. Bagaimana? Jadi PTPN 3 Persero itu Indo Holding, 100% milik negara. Nah, yang ada kan 1 sampai 14, kalau di Sumatera Utara 2, 3, 4. Nah, 2, 4 itu adalah anak perusahaannya PTPN 3 Persero. Jadi apapun kepentingan dan permasalahan PTP 2 dan 4 juga tak lepas dari kami holding gitu ya kan. Makanya ini bagus sekali nih Mbak Dira. Ini adalah sarana untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau Pak Prima nih jaksa pengacara negara, kalau saya karyawan pengacara negara nih, karena saya juga basicnya pengacara, kan gitu dia kan. Jadi JPN sama KPN ini Pak, ya kan, karyawan pengacara negara. Kami harus mensosialisasikan seperti ini. Nah, bagi masyarakat, jika bersinggungan dengan hak-hak milik negara, HGU, HGB atau hak apapun, ataupun ex-HGU, selama itu ada title-nya negara, hati-hati untuk melaksanakan transaksi. Jangan tergiur dengan harga murah. Jangan tergiur dengan luasan yang luas. Karena apa? Kita sebagai BUMN, sebagai perusahaan negara, diberikan amanah konstitusi untuk menjaga itu, Mbak. Jadi nggak ada kepentingan kita untuk itu. Pada saat kita melakukan penjagaan, kita terbatas nih, karena kewenangan kita. Kita satu sisi memberikan profit kepada negara, satu sisi harus memperhatikan kesejahteraan karyawan dan rakyat, memberikan bantuan ke rakyat, tapi kita butuh suatu instrumen yang bisa menjaga semua direksi-direksi kita dan seluruh karyawan-karyawan kita dari tindakan-tindakan aksi korporasi yang baik sesuai dengan GSG. Makanya kita butuh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Jadi kalau tadi kata Pak Sugiarto, kenapa dibiarin? Belum aja dikerjain gitu. Pasti kita akan kerjain. Kalau kata Pak Swendi tadi, Adiaksa Estate ini apakah hanya di perkebunan saja? Kan amanah dari MOU yang ditandatangani Pak Kajati dengan Pak Direksi, Pak Segar Budiarjo tanggal 4 Mei. Adiaksa Estate untuk PTPN 234. Mungkin nanti kalau di BUMN lain mungkin namanya kali lain Pak ya kan. Kalau di Adiaksa Estate mungkin Adiaksa ke kantor Kejaksaan Tinggi. Iya, gitu dia. Tapi poin yang saya mau sampaikan Mbak Dira bahwa PTPN 2, PTPN 34 dan seluruh PTPN kita diberikan amanah untuk menjaga aset. Oleh karena itu aset harus dijaga. Hati-hati buat masyarakat, jangan tergiur dengan harga. Yang paling penting hati-hati dengan permainan mafia tanah. Kita menghargai para petani, para penggarap gitu. Tapi hati-hati dengan mainan-mainan
daripada mafia tanah, dan itu menjadi going concernnya Pak Kejati dan Pak Kejagung untuk memberantas mafia tanah, dan kita PTPN sangat terbantu Mbak Dira dengan itu. Oke, baik. Siap. Kita akan break kembali ya, dan tentunya juga untuk Anda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus sesaat lagi. Makin seru obrolan kita untuk hari ini bersama dengan narasumber saya, ada Bapak Dr. Christian dan Bapak Dr. Prima juga dari PTPN 3 dan dari Kejaksaan juga. Saya mungkin ingin berbincang kembali kepada kedua narasumber saya mengenai manfaat, ya Pak ya, ini manfaat apa mungkin Kejatisu dan PTPN 3 dengan adanya terbentuk Adiaksa ini, dan pastinya punya target, itu dia. Nah mungkin Pak Kris yang menjelaskan manfaat, karena silahkan. kita yang menikmati pelayanannya pada kejaksaannya nih. Iya, kan, nanti targetnya baru Pak Kejaksaan ya. Jadi Mbak Dira, dalam kurun waktu dari periode Mei sampai Desember, kita udah laporkan ke Kementerian BUMN dan Pak Jaksa Agung, 176 hektar lahan PTPN 3 terselamatkan dengan pendampingan dari timnya Adiaksa Estate dan JPN. Nah, ada pola yang disampaikan oleh Pak Prima tadi, benar memang restoratif justice itu benar-benar dikedepankan, sosialisasi kepada masyarakat, dan itu ampuh. sekitar 173 atau 176 hektar penyelamatan di tahun 2021 pasca ditandatanganinya MOU, itu kalau dikonversi Mbak Dira 500 juta per hektarnya, maka bisa dipastikan sekitar 88 miliar sampai dengan 130 miliar potensi investasi negara terselamatkan berkat pendampingan dari tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di bawah komando dari Pak IBN Wiswantanu. Dan ini saya rasa yang paling positif. Ini mungkin jadi apa ya namanya ya, jadi apa namanya, tonggak awal lah kebangkitan BUMN untuk mensinergikan dengan Kejaksaan Tinggi, dan juga mensinergikan dengan masyarakat sebenarnya, bahwa kita juga hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi bahwa investasi negara ini juga diberikan untuk kepentingan masyarakat. Kadang-kadang ada idiom seperti ini Mbak Dira. PTPN itu bukan masyarakat. Ya kan gitu Mbak Dira. Padahal puluhan ribu karyawan PTPN itu di Sumatera Utara ini, kalau PTPN 3 aja sekitar 20 ribu karyawan, kalau dikalikan istri anaknya sekitar 70 ribu karyawan, itu adalah masyarakat. Masyarakat, dan ini adalah yang harus diperhatikan. Yang peran, yang tanggung jawab PTPN 3 juga hadir di tengah masyarakat. Nah, ada konflik, itu yang kita hindari. Tapi jika memang harus mengharuskan, maka atas amanah konstitusi, PTPN 3 juga akan siap melakukan tindakan hukum terhadap masyarakat yang mengambil kepentingan. Nah, itu dia. Kalau bahasa kita tuh mafia tanah lah. Kalau masyarakat petani kita bina, masyarakat yang lain kita jadikan mitra, gitu kan. Tapi kita tidak, PTPN 3 saya sampaikan di Mbak Dira ya, kita akan tindak tegas semua mafia tanah atau orang-orang yang coba mengambil keuntungan dan mengadu kita dengan masyarakat, sehingga kita butuh nih para jaksa-jaksa ini dengan capture-annya gitu ya. Oke, baik. Sudah ada penelpon yang masuk kembali. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Silakan, dari siapa dan di mana? Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi Bapak. Silakan, dari siapa dan di mana Pak? Selamat pagi dari Karya Sembiring, Pak. Iya, Bapak Sembiring di daerah mana Pak? Bapak sendiri di daerah mana, Pak? Semlingkar B, Medan. Simalingkar ya Pak ya? Baik. Pak Sembiring, mohon maaf, sebelumnya mohon volume televisinya terlebih dahulu dikecilkan Pak. Volume televisinya terlebih dahulu dikecilkan, Pak. Ya, Bu. Oke, baik. Silakan Pak Sembiring untuk pertanyaannya langsung dengan kedua narasumber saya untuk hari ini. Itu sama Pak Perangin-angin itu. Saya yang bertanya. Karena pertanyaan yang bermula, yang awal, itu seperti yang di Semlingkar B itu, PTP 2 itu, kong kali kong itu mafia tanah itu ke mana pula itu? Kenapa bisa orang itu bisa lolos? Kenapa rakyat tidak? Oke, baik. Itu aja. Terima kasih Pak Sembiring. Oke, baik. Silakan, ingin dijawab pertanyaan Pak Sembiring? Pak Prima. Iya. Jadi memang di Sumatera Utara ini saya lihat unik.
Jadi kalau saya perhatikan, ini kayaknya kadang masyarakat yang jadi korban. Seperti halnya yang di sport center ya. Sport center itu ada masyarakat yang nggak tahu Pak saya Pak. Ada gugatan dan lain sebagainya. Ada pihak-pihak yang di belakang layar itulah yang diindikasikan oleh Bapak Jaksa Agung, inilah yang si mafia-mafia tanah memperalat masyarakat. Akhirnya itu yang sport center itu masyarakat menyerahkan secara sukarela kepada Pemprov karena akan dipergunakan untuk hal yang lebih besar. Akan ada dibuat di situ sport center untuk persiapan PON ya. Persiapan PON. Jadi polanya nggak beda jauh saya lihat seperti yang disampaikan oleh Mas Christian. Jadi masyarakat tuh ada yang saya ketemukan, saya tanya, "Bapak orang sini?" "Bukan." "Dari mana?" "Dari situ." "Loh kok Bapak ada di sini?" "Ada yang nyuruh saya di sini Pak," begini. Jadi polanya saya pelajari itu ya naruh orang di situ, nanti seolah-olah punya alas hak dan lain sebagainya. PTPN juga saking luasnya, saking banyaknya lahannya, kadang-kadang tidak full saya lihat mengamankan aset mereka sendiri. Terutama kalau saya lihat ini PTPN 2 ini karena di sekitaran Medan itu nilai nilai jualnya, nilai ekonomisnya lebih tinggi daripada PTPN 3. Makanya kalau yang belum bermasalah kami buru-buru. Ayo PTPN 3, ayo PTPN 4, inventarisir. HGU-nya habis kapan? Apakah ada dikuasai pihak ketiga? Kita sosialisasi, jangan ada urusannya dengan negara. Kami kan bekerja untuk negara, beliau juga bekerja untuk negara. Jangan coba-coba kalau namanya dengan negara. Tapi tetap seperti yang kita bahas di awal, kita mengedepankan non-litigasi. Alternatif dispute resolution. Jadi penyelesaian di luar pengadilan dulu. Kalau enggak juga, ya kalau mau fight, Bapak apa alasannya? Kami punya ini alasannya, karena kami dapat kuasa dari PTPN. Kita ke pengadilan. Baru masuk ke jalur litigasi. Itu yang kalau secara teori hukum, ultimum remedium. Kita mengupayakan itu upaya terakhir. Nggak ada jalan keluar. Seperti yang tadi beberapa pertanyaan, ini kami kan penggarap ini. Kita undang baik-baik, duduk satu meja, kita panggil BPN. Kok misalnya, tapi BPN juga nggak akan serta-merta menerbitkan sertifikat begitu saja. Pasti ditelusuri. Ini masih punya PTPN. HGU-nya habis nanti tahun sekian. Loh, kok udah ada pihak-pihak tertentu? Ini maunya gimana? Kita undang juga si pemilik lahan. Kita cari jalan keluar, cari jalan terbaik. Syukur-syukur win-win solution. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, kita ke pengadilan. Makanya dari awal saya bilang, di samping kita membuang, maksudnya menghilangkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan, tolong diperkuat aspek legalnya. Disertifikatkan, didaftarkan ke BPN. Tolong dari segi perusahaan juga manajemennya dalam hal pengelolaan aset. Inventarisasi asetnya harus benar juga. Dan apalagi sekarang era teknologi, keterbukaan itu yang dibilang oleh Pak Christian. Makanya kami mendorong itu. Biar masyarakat tahu ini punya negara loh. HGU-nya habis, nanti kalau itu bisa diperpanjang. Atau misalnya ada untuk kebutuhan masyarakat, gubernur bisa minta. Seperti halnya yang contohnya di sport center. Gitu loh. Jadi ada mekanismenya. Okay. Bagaimana hukum bekerja, intinya adalah Mbak Dira, saya secara pribadi dan saya sebagai aparat negara, hukum bekerja. Hukum berjalan. Hukum itu ada bukan untuk menakut-nakuti. Bagaimana antara hubungan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, masyarakat dengan kepentingan negara berjalan sebagaimana mestinya. Didudukkan masalahnya. Itulah gunanya hukum. Oke, Pak Kris ada yang ingin disampaikan? Cukup? Oke, kita break kalau begitu. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus sesaat lagi. Pertanyaan itu aja pasti.
Baik, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Dialog Khusus. Ini merupakan segmen terakhir dan saya dengar-dengar katanya ini kedua bapak-bapak ini dari Kejaksaan dan dari PTPN juga ya, ini ada berkolaborasi begitu ya untuk meninggalkan jejak literasi. Ini seperti apa, bisa diceritakan juga ini khusus untuk di segmen terakhir kita untuk hari ini, silahkan. Silakan nih, guru saya dulu. Silahkan, boleh siapa saja boleh, Iya, silahkan. Jadi begini Mbak Dira, saya sebagai jaksa itu dari awal saya masuk kejaksaan itu alhamdulillah tanpa tes. Jadi ada 15 universitas negeri se-Indonesia lulus terbaik masuk kejaksaan. Jadi dengan semangat idealisme dari awal saya punya konsep seperti ini. Jaksa yang ideal menurut saya adalah jaksa yang kuat teknis penanganan perkara, kuat secara akademis karena dia Mr. Inrechten gitu. Dominis litis, si pemegang perkara, pengendali perkara tidak bisa berbicara dia soal perkara dikaitkan dengan teori hukum kalau dia tidak kuat secara akademis. Yang ketiga, berintegritas. Di mana saya tugas, saya selalu berusaha, tidak harus selalu, meninggalkan jejak literasi untuk generasi berikutnya, untuk menjadi inspirasi bagi jaksa-jaksa yang lain atau mungkin pihak-pihak lain. Waktu saya di Sumatera Barat, saya meninggalkan jejak literasi, udah masuk ke Leiden itu buku saya. Sekeping Surga di Samudra Hindia. Bagaimana kejaksaan bisa membawa manfaat bagi pengembangan pariwisata. Kita buat desa wisata sadar hukum. Promosi saya ke sebelumnya malah saya di Gedung Bundar itu saya meninggalkan jejak literasi dan menjadi bahan disertasi S3 saya waktu saya jadi Kasubdit tindak pidana khusus lainnya. Bagaimana berpikir tindak pidana korupsi menjadi juga diikuti dengan tindak pidana pencucian uang. Muncullah penelusuran aliran uang dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Waktu saya jadi Aspisus, itulah muncul Sekeping Surga. Waktu saya jadi Kajari di Jember, saya buat hukum dan lokalitas. Bagaimana seorang jaksa memahami budaya setempat dan budaya yang dia bawa untuk penegakan hukum yang berkeadilan. Itulah cikal bakal restoratif justice. Ngapain orang curi-curi ranting, curi-curi pohon dibawa ke pengadilan, cukup diselesaikan. Nggak perlu sampai bawa ke pengadilan. Nah, itu saya buat di videonya dan saya buat buku. Di sini saya terpikir seperti yang saya sebut di depan, ini keren ini Sumatera Utara, ini kebunnya ada di mana-mana dan terkenal kan sampai ke Tembakau Delhi, ke Belanda, ke Jerman dan lain sebagainya. Saya ingin membuat hal yang sama. Ketemulah dengan beliau. Saya dari aspek bagaimana kejaksaan membawa peran terhadap penguatan investasi khususnya perkebunan Nusantara 3. Ayo kita kolaborasi. Siapa tahu ini membawa manfaat nantinya, ada jejak literasi dan mudah-mudahan diikuti oleh teman-teman di daerah yang lain. Silakan diteruskan oleh Pak Ya, terima kasih Christian. Mbak Dira. Memang kita tetap berharap lah penyelamatan itu concern kami, penyelamatan dari aset negara di PTPN 3, 2, dan 4 dalam pengawalannya dengan Jaksa Pengacara Negara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kedepannya kita juga berharap agar masyarakat juga teredukasi lah. Ya, ini menjadi forum yang bagus sekali dari iNews untuk sosialisasi kepada masyarakat bahwa sekali lagi sampaikan bahwa tanah negara ini adalah investasi yang harus kita jaga bersama. Gitu. Jadi jangan ada orang-orang yang mengambil keuntungan, jadi mafia tanah. Kita apresiasi buat Pak Kejatisu, Pak Iben Wiswantanu, kita apresiasi kepada Pak Kapoldasu, Pak Panca, kita apresiasi juga dengan Kakanwil BPN dan seluruh jajarannya dalam menyelamatkan investasi. Nah, kebetulan nih hari ini kita spesial terima kasih buat Pak Prima. Jadi tantangan buku itu sebenarnya ucapan terima kasih kita nih ke Pak Prima nih dan Pak Kejatisu, Pak Iben Wiswantanu, sehingga ada jejak digital. Semua orang bisa belajar bahwa kami semata-mata hanya melakukan investasi, hanya untuk melakukan penyelamatan dari aset negara. Nanti kita akan launching bukunya, nanti mungkin Ainus yang akan undang kita lagi untuk bedah buku dengan Pak Prima. Ya, baik. Itu, Mbak. Ini mungkin kita kembali ya. Ini menunggu segmen terakhir juga ya. Ini bila ada mungkin pihak atau oknum tertentu yang ingin menguasai lahan milik PTPN 3 secara sepihak, begitu ya. Dan ini kira-kira upaya hukum apa yang bisa dilakukan dari PTPN 3? Ya, kalau yang tadi saya sampaikan bahwa PTPN 3 ini kalau meminjamnya katanya Pak Kapolda itu humanis nih sebenarnya. Jadi sosialisasi dilaksanakan, edukasi dilaksanakan, masyarakat itu menjadi prioritas utama. Tapi jika ada orang yang mengambil keuntungan, ini yang jadi masalah, Mbak.
Di lapangan itu kan selalu masyarakat dikedepankan, anak-anak, ibu-ibu. Itu kalau kita lihat tuh dimanapun pasti anak-anak, ibu-ibu lah gitu kan. Itu yang harus diedukasi seperti itu gitu. Nah kita juga nggak mau juga berkonflik seperti itu. Masyarakat hati-hati, kan tadi saya sampaikan gitu. Nah kalaupun akhirnya kita harus ya Pak ya, untuk melaksanakan tindakan itu memang harus melakukan upaya hukum, maka kita pasti ada saringannya Pak. Maka kita perlu Adiaksa Estate ini untuk menyaring dari versinya jaksa, kan mereka juga punya pengalaman itu. Sehingga nanti masyarakat yang tidak salah ini bisa dilakukan pembinaan dan edukasi, tapi mafia hukum ini nggak ada tempat ini di Indonesia nih. Ini harus dibasmi ini dari tanah-tanah negara di PTPN 2, 3, dan 4. Saya rasa itu Mbak Dira. Oke, baik. Ini mungkin bisa untuk closing statement Iya. masing-masing dari Iya. kedua narasumber saya untuk hari ini. Mungkin dari Pak Kris dulu, nanti diakhiri dengan Pak Prima. Silakan Ya, Pak. terima kasih. Kembali saya sampaikan kepada masyarakat ya untuk tetap hati-hati ya, tetap menjaga aset negara ya, baik di PTPN 2, di PTPN 3 Persero maupun di PTPN 4. Ucapan terima kasih kami juga buat Pak Kajati Su, Pak Ibenus Wantano, Pak Kapolda Su, Pak Panca Simajuntak, Pak Kakanwil BPN juga, dan seluruh jajarannya atas penyelamatan, atas penjagaan pencapaian investasi di PTPN 2, 3, dan 4 Persero, PTPN 3 Persero, PTPN 2, dan PTPN 4. Harapan kami di tahun 2022 ini, masyarakat Sumatera Utara ini menjadi masyarakat yang sejahtera, PTPN 3 Persero, PTPN 2, dan PTPN 4 menjadi perusahaan BUMN yang bermanfaat buat rakyat di Sumatera Utara, memberikan kontribusi buat negara, dan juga memberikan kontribusi buat stakeholder, dan tidak ada lagi konflik-konflik pertanahan yang tidak diselesaikan dalam kerangka penyelamatan dari investasi negara di perkebunan PTPN 3 Persero, PTPN 2, dan PTPN 4. Saya rasa itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kris. Dan terakhir oleh Pak Prima. Silakan Pak Prima. Terima kasih Mbak Dira. Kami dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Pak Kajati, Pak Ismantanu, sudah tegas menyampaikan kepada kami bahwa tugas Datun adalah pendampingan hukum, mendampingi dari aspek hukumnya, legalnya. Dan kami ada bidang intelijen yang akan, seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Christian, ada yang namanya pengamanan dan penyelamatan penggalangan, itu ada di bidang intelijen. Kalaupun ada indikasi tindak pidana korupsi, Pitsus pun akan bergerak, karena saya sebagai Asdatun, Pak Asintel, dan Pak Aspitsus sudah diperintahkan oleh Pak Kajati atas perintah langsung dari Jaksa Agung untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Christian, membasmi yang namanya mafia tanah. Ini yang jadi masalah sebetulnya, ini yang menggerogoti Sumatera Utara. Bagaimana lepas dari itu semua, bagaimana kuat investasi terutama perkebunan yang ada di Sumatera Utara dalam rangka membuat Sumatera Utara menjadi lebih makmur. Kalau benar dikelola dengan baik, pasti akan membawa maksimal, hasil yang maksimal bagi seluruh rakyat. Saya berpikir orang Belanda aja dari awal udah tahu di sini kuat perkebunannya, di sini itu. Saya kebetulan sebelum di Medan ini di Jember, di situ ada PTPN 10, 11, 12 hampir sama. Jadi saya akan melakukan hal yang sama terhadap penyelamatan aset dalam rangka ujungnya kesejahteraan masyarakat. Oke. Mungkin itu, terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Ini bahagian dari edukasi kami baik Pak Christian dan saya terhadap masyarakat untuk mari bersama-sama kita membangun Sumatera Utara menjadi daerah perkebunan nomor 1 di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Prima sudah hadir di sini dan juga sudah memberikan informasi yang baik tentunya. Dan sayang sekali pemirsa, waktu kita sudah di penghujung acara dan akhirnya seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dira Nasution, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak-bapak.